Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membacakan cuitan saya di platform X atau Twitter. Kali ini membacakan 3 cuitan saya pada tanggal 24 Januari 2025. Cuitan yang pertama saya tulis siang hari, itu berbunyi begini. Posisi operasi moneter Bank Indonesia per 14 Januari 2025 sebesar 1017,37 triliun. 1017 triliun ya posisi. Ini posisi. Posisi itu artinya kondisi pada tanggal 14 Januari, bukan arus ya posisinya. Posisi di catatannya Bank Indonesia. Nah, di antara operasi moneter tersebut ada instrumen yang berupa sekuritas rupiah Bank Indonesia. Jadi kan Bank Indonesia itu melakukan operasi moneter, yang utama dari operasi moneter itu adalah operasi pasar ya, operasi pasar terbuka. Ada juga yang standing facility, tapi ini saya sebut di operasi moneter keseluruhan. Nah, salah satu instrumennya itu sekuritas rupiah Bank Indonesia mencapai 914,72 triliun. Jadi hampir 90% dari operasi moneter itu yang saat ini ya, itu adalah berbentuk SRBI. Nah, 89,91% tepatnya, berarti 90%. Nah, perlu diketahui SRBI itu adalah sebetulnya surat utang jangka pendeknya Bank Indonesia, dilelang ya. Dilelang di pasar terbuka, pesertanya itu yang terdaftar di operasi pasar moneter itu. Biasanya yang terdaftar itu adalah perbankan dan beberapa lembaga keuangan. Nah, itu SRBI ini sebenarnya dilansir mulai September, minggu ke-3 kalau saya tidak salah, dari September. Jadi baru 1,5 tahun. Nah, karena tadi bentuknya itu adalah surat utang, berarti kalau BI mengeluarkan surat utang itu, BI menyerap kan yang membeli, dan ini rupiah, jadi menyerap yang membeli. Nah, yang membeli itu bisa pelaku domestik, bisa pelaku asing, ya, atau di pasar sekundernya nanti orang bisa beli di bank. Tapi secara umum nih ada pelaku asing. Nah, asing itu kan masuk karena ini rupiah, dia masuk kan mungkin membawa palas ya. Dia tukar dulu ke rupiah baru beli ini. Intinya dengan operasi ini, operasi moneter ini, Bank Indonesia menyerap rupiah sehingga rupiah yang ada di pasar itu dikurangi ya, biar tidak bisa untuk main-main SBN atau main-main palas, bukan tidak bisa mengurangi volume main-mainnya. Kira-kira sederhananya begitu. Nah, saya menyebut di sini bahwa dengan strategi ini sebetulnya Bank Indonesia merubah basis strateginya dari aset menjadi utang. Dahulu basis instrumen yang utama itu namanya reverse repo. Reverse repo itu berarti adalah aset ya. Sementara yang ini adalah utang. Tapi tidak ada masalah, memang Bank Indonesia bisa membuat itu secara balance. Dan sejauh ini berjalan baik. Namun kita tidak tahu resiko ke depannya bagaimana. Karena ini menimbulkan kompleksitas yang hubungan makin erat. Si SRB ini underlying-nya adalah SBN. Jadi ketika Bank Indonesia membuat surat utang itu, ibaratnya itu dia dijamin tanda petik ya oleh kepemilikan dia atas surat berharga negara utang ya, SBN. Nah, di gambar itu nampak, itu saya kasih grafik seperti biasanya dari pertama kali ada SRBI ya, ternyata minggu kedua sudah ada. Itu yang biru terus meningkat sampai di 14 Januari, data terkininya. Sebentar lagi nanti akan keluar data 21 Januari. Nah, gitu. Lalu di cuitan kedua terhubung, saya menulis lagi, membuat tadi, yang tadi kan analisis mingguan ya tadi grafiknya. Ini di cuitan kedua ini saya melihatnya tahunan ya, tahunan. Nah, dengan saya tulis begini, posisi operasi moneter Bank Indonesia itu 1017,37 triliun, tadi sama. Nah, nilainya ini meningkat signifikan selama 2024. Jadi gambar di grafik itu kelihatan
itu posisi 31 Desember ya, kecuali yang 14 Januari. Jadi kalau disebut 2024 itu posisi 31 Desember. Begitu juga kalau 2023 posisi 31 Desember. Karena operasi moneter itu kan tiap minggu tuh. Lalu operasi moneter itu yang menyerap ataupun berekspansi, membeli ataupun menjual dalam berbagai instrumennya Bank Indonesia, itu maka posisi akhirnya itu yang disebut. Nah, kalau kita lihat berarti selama dari grafik itu sederhananya di tahun 2022 dan 2023, 2020 terutama, itu Bank Indonesia operasi moneternya menurun nilainya. Artinya dia menyerap ya. Jadi rupiah lebih digelontorkan jadinya. Statusnya yang dia miliki lebih sedikit dibandingkan 2021. Bukan yang dimiliki ya, tapi status operasi moneternya. Nah, setahun terakhir 2024 ini melesat dan baru 1 minggu pun ini juga bertambah. Artinya operasi moneter BI ini menyerap rupiah dari pasar, terutama dari dana perbankan dan lembaga keuangan. Dan termasuk pada giliran ininya adalah dari duit asing yang masuk. Itu antara lain tadi sudah saya katakan di cuitan pertama, menjelaskan cuitan pertama, itu terkait dengan upaya Bank Indonesia membantu menstabilkan pasar SBN. Stabil itu artinya biar pasar SBN itu yieldnya, harganya, yield dengan harga itu berkebalikan ya. Jadi kalau harganya makin murah itu yieldnya makin tinggi. Dua-duanya itu sama lah dalam konteks analisis. Ini biar tidak liar lah ya, karena kalau liar bahaya juga buat stabilitas maupun buat penjualan-penjualan berikutnya dari pemerintah ketika menerbitkan SBN. Nah, tujuan lainnya adalah juga menstabilkan rupiah ya. Mengapa? Karena dengan Bank Indonesia menyerap rupiah, maka dana yang tersedia untuk melakukan sebutlah spekulasi valuta asing itu dibatasi, berkurang lah. Apalagi kalau yang masuk adalah asing, dia masuk bawa dolar meskipun ini dijual dengan dia memiliki SRB rupiah, berarti kan ada arus masuk modal asing. Nah, semacam itu. Nah, sayangnya memang ini tidak ada di grafik ini bukan sayangnya ya, sejauh ini baru sekitar 25% dari SRB ini yang dimiliki oleh asing. Nah, saya di sini karena di Twitter kan pendek-pendek saja, saya cuma tulis namun kurs rupiah masih melemah, itu menurut saya. Padahal sudah operasi moneternya sudah sedemikian rupa. Nah, cuitan ketiga masih serupa, tapi kali ini saya untuk memberikan gambaran saja, karena tadi kita sudah di cuitan kedua kita bicara SRBI kan. Nah, pertama maupun kedua kita bicara SRBI. Nah, ini di cuitan ketiga ini saya menulis ada instrumen selain SRBI, namanya repo ya. Repo itu repo SBN, terutama repo adalah transaksi penjualan SBN oleh operasi moneter kepada Bank Indonesia. Saya ulangi, peserta moneter itu adalah perbankan terutama dan beberapa lembaga keuangan. Ketika dia menjual kepada Bank Indonesia, ya toh, berarti Bank Indonesia mengguyurkan rupiah tuh ke pasar. Nah, tetapi memang repo itu artinya Bank Indonesia nanti berkewajiban membeli kembali ya di waktu mendatang sesuai yang disepakati. Sebaliknya ada instrumen yang disebut reverse repo. Reverse repo dia terbalik, berarti yang menjual adalah Bank Indonesia, yang membeli adalah peserta operasi pasar moneter ya, OPM. Nggak enak nih singkatannya OPM. OPM di sini operasi pasar moneter ya. Nah, kalau dilihat sejak September minggu kedua itu, si instrumen reverse repo ini menurun, digantikan oleh SRBI, tapi masih dipakai ya. Jadi kalau di grafik itu dilihat, yang biru itu adalah repo, berarti repo adalah tadi Bank Indonesia membeli, jadi peserta yang menjual adalah pasar, peserta operasi pasar. Nah, itu berarti kan menyerap rupiah tuh. Nah, sementara yang orange adalah reverse repo, berarti Bank Indonesia yang mengeluarkan rupiah ke pasar. Nah, tetapi kelihatan itu yang orange itu menurun, digantikan oleh SRBI, tapi masih ada ya, reverse repo masih ada, digantikan yang SRBI. Nah, yang repo tetap. Nah, maka itu nilai repo itu kalau
total operasi moneternya, berarti yang biru itu mengurangi ya, yang itu menambahi dari sisi catatan. Nah, ini so far kelihatannya Bank Indonesia itu cukup puas dengan hasilnya ya. Pemerintah pun juga terbantu dengan yield SBN yang masih bisa stabil. Nah, begitu juga keberanian Bank Indonesia menurunkan BI rate di tengah ekspektasi bertahan bahkan ada kemungkinan naik, itu juga terkait dengan ini. Artinya Bank Indonesia ini mantap nih dengan instrumen SRBI ini. Sebenarnya ada tambahan instrumen namanya SPBI tapi masih kecil, sekitar 2 miliar dolar, berarti kan 32 triliun baru dibandingkan dengan ini yang sudah 900 triliun kan, kurang lebih 914. Nah, saya di sini hanya ingin menekankan, saya tampilkan gambarnya. Nah, saya hanya ingin mengingatkan otoritas, risiko kajiannya ini belum terlihat, pasti ada kajian di dalam, tidak mungkin Bank Indonesia membuat kebijakan yang sebegitu, itu mendasar sekali ya. Perubahan instrumen dari repo ke SRBI ini menyangkut banyak hal yang sangat serius dalam analisis moneter. Tapi kelihatannya dari pernyataan Bank Indonesia di Outlook kemarin, juga beberapa kali Gubernur Bank Indonesia menyatakan ini akan makin diandalkan. Bisa jadi nanti yang si repo ini bisa nol ya. Nah, saya hanya ingin mengingatkan, ya kita perlu tahu juga nih kajian-kajiannya mau dipublikasi luas gitu, entah dalam bentuk apa. Biasanya Bank Indonesia itu kan ada kajian itu yang buat publik bisa dibaca, ya bisa ditulis oleh personal dari ahli Bank Indonesia. Saya sejauh ini belum melihat kajian itu. Nah, padahal ini risikonya, ya bukan risiko itu tidak harus diartikan negatif ya. Maksudnya ini kita belum tahu nih dengan instrumen seperti ini apakah memang benar akan membantu menstabilkan rupiah, menstabilkan SBN dan juga aman gitu loh buat perekonomian. Nah, semacam itu ya. Mudah-mudahan informasi dari saya melalui cuitan ini cukup membantu. Terus terang saja saya pun sebagai ekonom dalam hal moneter seperti ini masih pelan-pelan belajarnya ya. Mungkin yang ahli-ahli moneter ini adanya di Bank Indonesia. Ekonom-ekonom luar nggak banyak yang ahli. Jadi kita perlu membaca kalau ada tulisan-tulisan mereka di jurnal-jurnal ataupun di kajian Bank Indonesia. Dan juga sama kritik saya seperti sebelum-sebelumnya, ya Bank Indonesia ini seperti The Fed atau bank sentral di negara-negara maju ya, yang ketika menyampaikan sesuatu itu ya tentu harus mempersuasi pasar, masyarakat untuk tetap optimis, tetap bahwa ini kondisi bisa ditangani, tetapi disajikan juga aspek-aspek risikonya. Jadi nanti terbaliknya susah BI ini kalau ada apa-apa. Tapi saya melihat kebiasaan di sini nyaris tidak memberikan informasi tentang risiko secara memadai kepada masyarakat. Dan jangan lupa pelaku pasar besar itu pasti punya tenaga ahli, punya analisis yang kalau mereka memiliki perbedaan pandangan dengan otoritas, dalam hal ini Bank Indonesia, nah kita jadi nggak tahu kan, karena Bank Indonesia tidak pernah memperlihatkan secara terbuka kepada publik risiko-risikonya secara memadai.